Halo, Sobat Sehat Bethesda, selamat siang. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau Pak Rahmat. Beliau pasien dari Rumah Sakit Bethesda yang mana dulu mengalami sakit stroke, pasien dari Dr. Lasmi. Kita akan berbincang-bincang, berbagi pengalaman, testimoni dari Pak Rahmat. Pak Rahmat, selamat siang. Selamat siang Mas Eko. Oh iya, ini kita akan menanyakan dari Pak Rahmat, sebelum sakit itu kegiatan keseharian dari Pak Rahmat itu apa? Oke, jadi gini Mas Eko, saya kan berkecimpung di dunia seni. Saya dulu kuliah di akademis tari, terus saya juga nyambi untuk di tata rias pengantin. Iya. Kegiatan saya otomatis kebanyakan di tata rias pengantin sama pentas-pentas. Nah, seperti itu Pak Eko. Jadi kalau rias kan pasti di hari Sabtu Minggu karena hari libur ya. Tapi kalau nari ya sesuai kayak yang mengundang saya, mau hari gitu. Apa aja yang penting ada kegiatan pentas kan gitu. Intinya di bidang seni. Iya, di bidang seni ya? Pak Eko. Termasuk juga dengan rias. Betul, ada hubungannya atau Pak Eko itu untuk iya. tari dan rias itu kan ada hubungannya. Itu Pak Eko kegiatan saya. Terus waktu itu sampai mengalami sakit, tidak sadarkan diri, itu ceritanya bagaimana awalnya? Nah, itu Pak Eko. Jadi orang sakit itu memang datangnya tiba-tiba, ya kan? Datangnya tiba-tiba. Tidak ada gejala. Awalnya saya tuh nggak merasa nggak enak badan. Jadi misalkan pusing atau badan lelah itu nggak ada. Tahu-tahu pokoknya cuman seperti tidur, tapi ternyata tidur saya itu pingsan. Itu saja. Dan tahu-tahu juga sudah sadarkan di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Iya. Jadi untuk kronologis awalnya saya tuh nggak punya gejala. Nah itu mungkin yang sangat bahaya Pak Eko malah yang kalau nggak ada gejala tahu-tahu drop banget. Iya. Seperti saya kemarin Pak Bowo mungkin bisa menceritakan awal kejadiannya Pak Rahmat itu, sakitnya itu seperti apa, ditemukan pas sakit itu seperti apa, mungkin dari Pak Bowo bisa menceritakan. Monggo. Baik Pak Eko, terima kasih atas waktunya. Ini sedikit cerita kemarin waktu Pak Rahmat atau kakak saya sakit, jatuh pingsan itu ditemukan di rumah. Setelah itu ceritanya dibangunin dulu Pak. Iya. Ya dibangunin dulu, kok nggak ada respon. Berarti di tempat tidur? Iya, di tempat tidur. Dibangunin nggak ada respon, ternyata diketahui sudah pingsan. Iya. Dan dalam kondisi itu Pak Rahmat itu sudah dalam kondisi matanya kosong, terus lidahnya juga sudah agak miring dikit. Segera mungkin kita bawa ke rumah sakit terdekat. Begitu. Berapa hari itu di rumah sakit atau berapa waktu di rumah sakit terdekat itu ditangani, terus bagaimana kok bisa sampai Bethesda, itu ceritanya bagaimana waktu itu? Baik Pak Eko, untuk ke rumah sakit yang terdekat itu sudah ditangani atau opnam selama 1 mingguan. 1 minggu? Iya, 1 minggu. Lumayan lama. Iya, lumayan lama Pak Eko. 1 minggu itu, tapi kok belum ada progres, belum ada progres, belum ada perkembangan yang baik, yang bagus. Terus kami sempat berunding sama kakak-kakak saya dengan keluarga Pak D. Terus bagaimana kalau kita minta rujukan di rumah sakit Bethesda gitu. Terus keluarga kami mendukung. Kalau gitu bawa ke Bethesda aja. Kami meminta rujukan ke Bethesda, puji Tuhan dibawa ke Bethesda. Di sana ditangani dengan baik, dengan bagus, sigap. Kami ibaratnya cemoplong gitu Pak ya. Udah ditangani dengan bagus ya, tim medisnya sangat sigap sekali. Kesadaran dari Pak Rahmat itu cukup besar yang sudah
menyebabkan suatu peningkatan tekanan di dalam kepala Pak Rahmat serta mendesak beberapa organ di dalam otak. Setelah Pak Rahmat itu dirujuk ke Bethesda, itu dokter mendiagnosis apa itu Pak Bowo? Terus setelah didiagnosis itu terus tindakan apa yang dilakukan oleh tim medis dari Bethesda itu? Ya, baik Pak Eko. Untuk di Bethesda itu Pak Rahmat didiagnosis ada keluar cairan di dalam kepalanya. Oh, pecah pembuluh begitu ya? Iya Pak, pecah pembuluh dimungkinkan ya, keluar Darah. yang keluar terus menerus. Itu tindakan dari dokter dilakukan operasi. Ya, operasi itu yang pertama kan dilakukan 2 kali operasi ya Pak. Oh, 2 kali ya, operasi. 2 kali operasi. Yang pertama itu untuk mengeluarkan cairan tersebut. Mengeluarkan cairan, Ya, cairan pendarahan itu. pendarahan keluarkan itu darah ya biar keluar dahulu. Setelah nanti ibaratnya sudah mampet atau nggak keluar lagi, dokter menyarankan untuk boleh dirawat di rumah gitu. Berarti pulang dulu. Ya, setelah operasi. setelah operasi yang pertama. Operasi Akan pertama. tetapi Pak Rahmat itu yang operasi pertama itu kan cairan atau darah tersebut masih keluar terus Oh, Pak. masih ada. Ya, masih ada, Ya. belum mampet. Barulah dilakukan operasi yang kedua. Operasi kedua. Iya, begitu. Operasi kedua, puji Tuhan, alhamdulillah kami bisa mengatakan berhasil Pak. Maksudnya berhasil itu Pak Rahmat bisa pulih kembali. Bisa pulih kembali. Bisa sembuh kembali. Jadi di rumah sakit Bethesda dilakukan operasi 2 kali. 2 kali. Ya, begitu. Iya. Pak Rahmat itu perlu suatu tindakan, yaitu mengeluarkan perdarahan yang ada di dalam otak tersebut dengan kita konsulkan ke bagian bedah syaraf untuk dibuat suatu saluran mengeluarkan darah tersebut. Kemudian sesudah itu dikerjakan, kita akan melihat perkembangannya. Kalau perkembangan itu membaik dalam artian darah hilang dan otak pulih sepenuhnya, maka tindakan itu selesai. Tetapi bagi Pak Rahmat, ternyata sesudah itu dikerjakan masih terjadi gangguan penyerapan cairan di dalam rongga otak, yang di dalam yang berisi cairan atau yang disebut ventricle. Pada Pak Rahmat ini terjadi pembesaran ventricle atau yang disebut hidrosefalus. Karenanya beliau mengalami operasi yang kedua, yaitu dipasang shunt atau VP shunt, dibuatkan saluran pengeluaran cairan itu supaya tekanan di dalam kepala tidak tinggi. Saluran itu dibuat dari dalam kepala dan dimasukkan di dalam rongga perut. Begitu yang dilakukan di rumah sakit. Setelah Ya, baik. pulang dari rumah sakit itu, kira-kira yang dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh keluarga itu untuk mensupport Pak Rahmat tetap bisa berjalan itu apa yang dilakukan itu Pak Bowo? Iya, baik Pak Eko. Ini cerita yang menarik ya sebenarnya. Jadi kami Pak Rahmat setelah di rumah itu pertama belajar duduk dulu. Belajar duduk. Iya, belajar duduk. Dari tiduran. Iya, dari tiduran. Jadi kami juga tetap menerapkan dari arahan-arahan ibu-ibu suster dan tim medis yang di Bethesda ya. Oh, iya. Ya, terima kasih sekali Ibu tim medis dari Bethesda. Jadi dengan cara kami fisioterapi juga digerakkan kaki-kakinya dulu. Oh. Ya, kami tekuk-tekuk dahulu. Oh, Ya. pemanasan Iya, istilahnya. pemanasan. Iya. Betul Pak Eko. Terus tangannya digerak-gerakkan terlebih dahulu gitu. iya. Terus kita miringkan ke kanan, ke kiri sambil ngekep guling itu ya. Oh. ya. Ya, terus Pak Rahmat
mulai bisa belajar duduk dahulu. Jadi memakai kursi yang pendek dulu, Pak Eko. Iya. Baru memakai Oh, tidurnya di bawah ya? Iya, Oh, di di kami bawah. memang kami berikan kasur yang di bawah. Oh. Karena takutnya nanti kalau gelundung ya. Oh iya benar, meminimalisir Iya, meminimalisir resiko ya. Terus baru bisa duduk di kursi seperti ini. Jadi dari Kursi, kasur, ya, terus kasur. kursi yang agak pendek, Kursi yang pendek, Iya. betul sekali. terus Baru pakai kursi yang ini. ya, yang ini, yang tinggi. Baru Oh. setelah bisa duduk, sepertinya Pak Rahmat mempunyai semangat ya, semangat aku pengen cepet Sembuh. yang sembuh, bisa berdiri gitu. Terus memakai walker itu sepertinya, sempat Walker. memakai walker ya. Oh, alat yang gini nih. Ya, yang U itu ya, Pak. Oh, ya. iya, iya. Itu bisa berdiri, terus berjalan pelan-pelan gitu. Sepertinya pakai walker itu nggak lama, sepertinya itu cuma Kira-kira sekitar berapa hari? 3 harian, Pak. Oh, 3 harian. Iya, 3 Habis harian. itu Habis itu bisa berjalan sendiri, tapi tanpa walker. iya, tanpa walker, pelan-pelan. Tapi tetap dengan pengawasan kami, Iya, Pak, tetap karena dijagani istilahnya. iya, betul. Karena kalau mau di kamar mandi juga masih Berisiko. Iya, berisiko, Pak, tentunya. Jadi untuk yang tahap selanjutnya itu sepertinya kurang lebihnya Iya. itu 3 bulanan. Oh, 3 bulan. Iya, 3 bulanan itu barulah Pak Rahmat bisa ibaratnya berdiri kokoh dan bisa berjalan lancar gitu. Iya. Iya. Itu karena semangatnya Pak Rahmat dan support keluarga yang benar. Iya, ayo Pak. bisa, pasti Iya, bisa itu. bisa, pasti 3 bisa, bulan pasti bisa. bener-bener udah. Nggih, Oh. ya. Terus kami bersama keluarga juga selalu support, ayo kamu bisa, kamu bisa pulih, ayo. Iya. Terus mungkin juga Mas Iya. Rahmat juga mempunyai ibaratnya yang tinggi, Motivasi ya, Iya. maksud saya Iya. punya motivasi sembuh dan sembuh, Iya. bisa berjalan lancar, Iya. dimungkinkan 95% sembuh Iya. dan bisa aktivitas Iya. seperti yang sudah. Memang lingkungan itu sangat pengaruh, termasuk keluarga itu support Baik, Pak itu Eko. untuk menyemangati Pak Rahmat itu sangat pengaruh. Yang kedua juga dari semangatnya Pak Rahmat sendiri, tentunya dengan doa dan usaha tentu Tuhan itu akan memberikan mukjizat. Amin. Kondisinya membaik karena tekanan di dalam kepalanya menurun dan akhirnya tinggal fase rehabilitasi saja. Karena sudah tinggal semuanya sudah tidak ada tindak lanjutnya, Pak Rahmat bisa rehabilitasi pulang ke rumah. Dan kalau kita lihat sekarang Bapak Rahmat itu sudah cukup baik karena dia pulih, bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari lagi sebagai, kalau tidak salah dia penari dan perias, dan itu kelihatan fungsinya sudah pulih dengan sempurna. Terus ini Pak Rahmat, setelah mengalami kesembuhan, menurut Pak Rahmat ini kesembuhan Pak Rahmat berapa persen? Dari kejadian iya. dulu waktu sehat terus sekarang ini, menurut Pak Rahmat berapa persen? Baik. Jadi kita ngukurnya ke 100% ya Pak Iya. Eko ya. Iya. Bagi saya ini sudah 95%. 95%. Iya, 95%. Kegiatan saya sudah seperti kemarin lagi. Iya. Kemarin juga sudah ada pentas. Untuk rias juga sudah ada. Iya. Dan sudah bisa berangkat Oh, untuk gitu. melaksanakan undangan menari, undangan merias kan gitu. Oh, Cuman kalau untuk naik mobil sendiri belum berani. Iya, jangan dulu. Belum Iya, berani Pak Eko saya. Jadi selalu diminta di antara adik saya. Itu Pak Eko. Terus ini setelah mengalami kesembuhan ini, kegiatan Pak Rahmat selanjutnya apa masih sama seperti Masih sama Pak Eko karena itu sudah jadi profesi. Oh, Sudah jadi profesi. Jadi kalau
nggak kerja ya nggak makan, Oh. nggak dapat duit, ya kan Iya, Pak iya, Eko? betul betul. Nah, itu, jadi ya kembali seperti dulu sebelum sakit dan mudah-mudahan malah semakin laris setelah sakit ini. Gitu menjadi berkah. Iya, ya. jadi berkah. Ada Dan hikmah. iya, ada hikmahnya. Cuman ya itu tadi, kesehatan itu memang tetap nomor satu Pak Eko. Iya. Itu. Terus seperti yang Pak Eko aturkan tadi, cek kesehatan berkala itu memang sangat penting. Oh iya, Karena iya. kemarin saya sakit seperti saya mengatakan parah ya. Iya. Karena lihat-lihat foto-foto yang dari Pak Eko juga kan, itu Iya. foto-fotonya itu. Itu saya juga, ya Allah, ya Tuhan kok bisa sakit separah itu ya. Padahal nggak ada tanda-tandanya Pak Eko. Nggak ada tanda-tandanya. Sebelum itu juga masih menjalani pentas kok saya. Jadi sebelumnya itu pentas. Iya, saya masih ada pentas dengan kelompok saya. Makanya saya bilang seperti orang tidur. Tapi ternyata dalam tidur saya itu saya pingsan. Oh iya. Untung iya. adik saya segera bertindak cepat ya. Kalau Ada tidak keluarga yang langsung respon ada, cepat. wah support sekali itu. Iya, Seperti iya, adik-adik saya, mas saya itu support banget. Karena kebetulan kita keluarga dari cowok-cowok ya. Jadi kita kan 5 bersaudara, tapi cowok semua. Untung mereka itu selalu kasih support, terus apa ya, telaten, ngantar saya kontrol, ngantar saya itu, terutama adik saya yang bungsu. Oh iya. Iya. Terima Seperti itu, kasih Pak Pak Bowo. Jadi tetap sekarang masih kegiatan rutin karena itu menjadi hiburan juga, Iya, juga menjadi betul. mata pencaharian. Betul, menjadikan ini, kalau ketemu teman seprofesi, Iya. misalkan kita kan hari Selasa kan ada latihan menari bareng ya. Iya, iya. Itu menjadi obat juga loh Pak Eko, Iya, ternyata iya. ketemu teman ngobrol seperti ini Iya. gitu, menjadi obat juga. Iya. Ternyata. Kemarin saya lihat video dari Pak Bowo itu Iya. ini ada senam yang senamnya Iya. tuh musiknya cepat kok bisa Iya. mengikuti ini Sudah luar alhamdulillah biasa sudah sekali. bisa ya. Gitu. Walaupun kalau ada kegiatan gerakan yang memutar, saya belum berani karena terus pusing Pak Eko. Jadi menyesuaikan hitungannya Oh, saja. iya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Bowo. Sama-sama. Begitu tadi salam sapa kami dengan Pak Rahmat. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita. Kami selaku mewakili keluarga dari Pak Rahmat mengucapkan terima kasih untuk Rumah Sakit Bethesda dengan pelayanan yang bagus dan sigap. Terima kasih Rumah Sakit Bethesda. Terima kasih juga untuk semua perawatan dari Rumah Sakit Bethesda, baik dari susternya, dokternya, dan semua staf yang sangat mendukung, memotivasi saya untuk bisa sembuh seperti sekarang ini. Dan jangan pernah takut untuk datang ke Rumah Sakit Bethesda, karena semuanya seperti keluarga. Merawatnya, memberikan kita motivasi itu sudah sangat-sangat seperti kenal dekat. Jadi bagi masyarakat siapapun yang ingin berobat, jangan pernah takut untuk datang ke Rumah Sakit Bethesda. Terima kasih Bethesdaku. Demikian bincang-bincang kami dengan beliau Pak Rahmat. Semoga testimoni dari Pak Rahmat ini menjadi motivasi kita untuk kita selalu menjaga kesehatan, untuk selalu kita melakukan check up tiap 6 bulan itu minimal. Itu terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama Pak Eko. Selalu Terima sehat. kasih juga. Amin. Tetap semangat. Amin. Luar biasa nih Ya. pegangannya kencang sekali. Begitu, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Salam Sapa Bethesda.